Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Tri di KC Channel. Kali ini saya akan membahas tentang statistik inveren. Ini adalah materi matematika peminatan buat kelas 12, oke, semester 2. Oke. Di sini saya akan terangkan tentang statistik inveren. Nah, di sini buat teoretiknya, bahwa statistik inveren itu adalah sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Jadi di sini sifat dari statistik inveren ini mengambil sebuah data sampel dari sebuah populasi yang akan ditarik sebuah kesimpulan atau peramalan sebuah data, gitu ya. Jadi sifatnya di sini kalau statistik inveren ini belum pasti, gitu ya, masih ada peramalan-peramalan dan datanya itu kemungkinan atau hasil kesimpulannya akan ada margin errornya, seperti itu. Oke, itu sedikit tentang statistik inveren. Nah, di sini kita belajar buat statistik inveren itu nanti ada variabel acak. Nah, variabel sendiri adalah nilai-nilai pengamatan atau hasil percobaan. Jadi variabel itu adalah sebuah data yang diamati dan akan ada nilai-nilai pengamatannya atau hasil percobaannya. Nah, kemudian kalau variabel acak atau random adalah variabel yang nilainya berupa bilangan nyata yang diperoleh dari hasil pengamatan atau ditentukan oleh hasil percobaan. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan beberapa contoh tentang variabel acak. Nah, variabel acaknya itu sendiri nanti terbagi menjadi dua. Variabel acak atau random dapat berupa variabel discrete atau berupa variabel continue. Nah, gitu ya. Jadi variabel itu sebuah data nanti yang akan dicari atau diamati dan menghasilkan hasil pengamatan yang ditentukan oleh hasil percobaan. Nah, beberapa percobaan, nah itulah nanti ada hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana tentang variabel discrete dan variabel continue? Kita lanjut. Nah, di sini kita punya perbedaan variabel discrete dengan variabel continue. Variabel discrete itu digunakan untuk data yang merupakan hasil pencacahan dan hasilnya merupakan bilangan bulat. Jadi nanti datanya itu dari hasil pencacahan yang pencacahannya itu diambil dari sebuah populasi ya. Jadi disebut dengan sampel. Nah, sampelnya itu nanti bilangan bulat, hasilnya itu selalu bilangan bulat. Nah, contohnya adalah pencacahan jumlah kelahiran atau kematian. Nah, jadi jumlahnya ini sudah pasti bilang bulat. Jadi tidak ada yang lahir itu 2,5 misalnya, 2,5 nggak ada gitu ya. Nah, ada ya 2, 3, 4, 5, 10 gitu kan, seperti itu. Nah, jumlah kecelakaan di jalan raya, nah ini juga sama. Jadi jumlah berapa jiwa misalkan yang kecelakaan itu pasti bilangan bulat seperti itu. Terus kemudian jumlah penduduk yang ikut pemilu, nah ini juga dia bilangan bulat, dan lain-lain contohnya. Oke. Nah, sedangkan variabel continue itu digunakan untuk data yang merupakan hasil pengukuran. Nah, kalau tadi pencacahan itu berarti kita ambil sampel gitu ya, beberapa sampel. Nah, kita teliti, ternyata ada beberapa jumlahnya gitu kan, kita ambil. Nah, kalau pengukuran ini berarti hasil pengukuran, kita menggunakan alat ukur biasanya seperti itu ya, dan hasilnya merupakan bukan bilangan bulat. Contohnya pengukuran suhu tubuh. Nah, pengukuran suhu tubuh ini kan bisa aja 36,5 atau 35, berapa sekian. Nah, itu tidak bulat, tidak bilang bulat. Nah, juga tinggi badan. Tinggi badan itu bisa misalkan 1,6 meter atau 1,67 meter.
atau 1,68 meter. Nah, itu kan dia merupakan bilangan yang tidak bulat atau dia ada koma-koma. Nah, misal berat badan juga, kecepatan juga, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Atau hasil dari pengukuran yang titik sampelnya itu nanti berupa interval. Nah, kalau di sini sudah pasti bilangan bulat, kalau di sini nanti di dalam penyajiannya berupa interval. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan contohkan tentang variabel discrete dan variabel kontinu. Oke. Nah, ini contoh variabel discrete. Contohnya saya membuat sebuah data. Berikut ini adalah data dari jumlah kelahiran di 7 RW di suatu kelurahan. Nah, ini contoh ya, seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalnya RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06 sampai RW 07. Ada 7 RW. Nah, jumlah kelahirannya misalkan RW 01 ini setiap tahunnya misal atau setiap bulannya misal. RW 01 jumlah kelahirannya ada 2, RW 02 ada 3, RW 03 ada 2, RW 04 ada 1, RW 05 ada 2, RW 06 ada 3, dan RW 07 ada 1. Nah, ini akan kita sajikan dalam tabel frekuensi variabel discrete. Nah, variabel discrete ini berarti dia datanya itu akan bulat ya. Nah, ini jumlah kelahirannya akan bulat. Nah, inilah datanya, variabelnya. Nah, variabelnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini jumlah datanya, jumlah kelahirannya 1, 2, dan 3. Nah, frekuensinya berarti yang jumlah kelahirannya 1 ada di RW 04 dan RW 07. Berarti ada 2 RW. Nah, kita masukkan 2. Sedangkan jumlah yang kelahirannya 2 itu berarti ada di RW 01, RW 03, dan RW 05. Ada 3. Nah, kita tulis frekuensinya ada 3. Kemudian yang jumlahnya kelahirannya ada 3 adalah di RW 02 dan RW 06. Nah, di sini ada 2 RW yang memiliki jumlah kelahiran 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi jumlahnya adalah bilangan bulat. Di sini bilangan bulat. Jadi kalau variabel discrete itu ditandai sampelnya itu bilangan bulat. Di sini datanya itu bilangan bulat. Ini jumlah kelahirannya 1, 2, dan 3. Nah, itu seperti itu. Oke. Itulah variabel discrete. Nah, saya contohkan lagi buat variabel. Oke, selanjutnya saya akan contohkan tentang variabel kontinu. Nah, berikut ini adalah data dari tinggi badan 7 siswa di suatu kelas. Jadi di sini saya ambil data tinggi badan dari 7 siswa, yaitu diantaranya nih ada Putri yang tinggi badannya 155,5, kemudian ada Dewi 160,3, kemudian Eva 157,2, Yanto 165,4, Dinda 194,7, Kino 163,7, dan Joko 169,3. Nah, dari data mentah ini dapat kita ketahui bahwa datanya itu tidak bilangan bulat, yaitu dia ada komanya di sini ya, bilangan desimal koma. Nah, seperti itu. Maka untuk menyajikan tabel frekuensinya dalam variabel kontinu ya, kita ambil dalam variabel kontinu karena dia tidak bilangan bulat, sehingga buat tabel frekuensinya kita gunakan interval kelas. Nah, di sini tinggi badan itu saya buat interval kelas karena berbentuk variabel kontinu seperti itu. Oke. Nah, penyajiannya bentuk interval misalkan seperti ini. Karena ini yang terendah bisa 155, kemudian ini sebenarnya nanti bisa kita pakai rumus dasar statistik yaitu Stargers ya. Cuman tidak saya akan jelaskan di sini. Nah, ini sudah jadinya saja dulu seperti ini. Maka interval kelasnya saya buat menjadi panjang kelasnya jadi 4, yaitu 153 sampai 156. Berarti dia 153 nilai datanya yang ada 153 sampai 154, 155, 156. Itu ya, seperti itu ya. Jadi di antara 153 sampai 156 seperti itu.
Kemudian kelas yang kedua yaitu 197 sampai 160, kelas ketiga 161 sampai 164, kelas keempat yaitu 165 sampai 168, dan kelas kelima yaitu 169 sampai 172. Nah, di sini frekuensinya berarti kita ambil dari data mentah, yaitu tinggi badan buat kelas pertama yaitu 153 sampai 156. Nah, kita ambil yang datanya itu antara 153 sampai 156. Nah, di sini di data mentahnya kita dapat yaitu tinggi Dinda yaitu 194,7 dan tinggi Putri 155,5. Nah, inilah dua data ini berarti termasuk dalam kelas pertama. Ya, jadi frekuensinya ada dua, yaitu Putri dan Dinda. Yang kita masukkan dua, ya seperti itu. Selanjutnya di kelas yang 157 sampai 160 kita dapat data mentahnya itu dari Dewi, ini 160,3, dan juga Eva 157,2. Nah, Eva tingginya 157,2 itu berarti melebihi 157. Sedangkan Dewi ini 160,3. Sebenarnya tidak termasuk dalam interval ini kan, tetapi dia mendekati 160. Jadi kita masukkan ke 160. Karena kalau kita masukkan ke 161, dia belum bulat, di belakang komanya ini tidak 5 lebih gitu ya. Kalau 5 lebih berarti kita masukkan 161. Nah, berarti di sini buat Dewi masukkan di kelas yang kedua. Dan Eva juga ada di kelas kedua. Maka frekuensinya ada 2. Selanjutnya buat yang kelas ketiga yaitu 161 hingga 164. Nah, 161 sampai 154 berarti kita dapat datanya itu adalah Kino, yaitu 163,7. Nah, Kino tingginya sekian, berarti kita masukkan ke dalam kelas yang ketiga antara 161 sampai 160, berarti ada 1. Nah, kemudian Yanto ini 165,4, berarti kita masukkan di kelas keempat, yaitu 165 sampai 168, ada 1. Ya, ada lagi yang di antara 165 sampai 168. Kita lanjut ke 169 sampai 172, yaitu Joko. Hanya ada 1 ya, yaitu Joko. Tidak ada lagi, berarti kita masukkan 1. Nah, barulah kita jumlah apakah totalnya benar 7. Nah, ternyata benar ya 7. Di sini berarti karena kita ambil dari tinggi badan 7 siswa seperti itu. Nah, itulah penyajian buat tabel frekuensi dengan variabel kontinu, yaitu dia tidak bilang bulat, variabelnya tidak bilang bulat seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan tentang variabel discrete. Kalau variabel discrete itu berarti datanya bulat, ya, data yang kita cari bulat. Tapi kalau variabel kontinu berarti datanya itu dia koma-komaan, sehingga kita buat tabel frekuensinya itu menggunakan interval kelas seperti ini. Oke. Nah, itulah perbedaan antara variabel discrete dan variabel kontinu. Oke, buat pertemuan kali ini saya cukupkan untuk kali ini buat penyajian statistik inferen, dan selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang statistik inferen secara mendalam di pertemuan berikutnya. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar jika ada yang perlu ditanyakan seperti itu. Oke, saya akhiri buat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.